Ya, pada saat ini saya akan membagikan cerita kehidupan saya. Kenapa saya kasih judulnya God's Purpose for You. Saya akan membagikan membagikan pengalaman hidup saya setelah saya akan sebelum saya akan membagikan pembicaraan saya besok, terus sahabat sore. Saya besar nggak pernah berpikir tujuan Tuhan dalam kehidupan saya itu apa. Walaupun saya dilahirkan di keluarga Advent, ya saya dilahirkan di keluarga Advent, tapi saya besar nggak mengerti tujuan saya apa. Okay? Karena keluarga kami itu kisah keluarga kami itu agak namanya apa ya, bahasa Indonesia repot begitu loh, kacau. Karena saya umur 4 tahun dibawa sama mama saya dan orang tua saya, kami ke Malaysia. Makanya saya besar di Malaysia sampai umur 13, terus kami pulang ke Indonesia, ke Filipina. Nah, saya tuh nggak mengerti tujuan kehidupan saya apa. Saya anak terakhir dari 7 adik-beradik. Terus saya kan ini jaraknya dengan abang saya yang ke-6 di keluarga kami itu agak jauh, makanya saya nggak ada abang yang jadi sahabat saya karena jarak umur kami itu agak jauh. So saya besar sendirian, keluarga orang tua saya kerja, saya ditinggalin di rumah, terus ya kemana-mana aja. Tapi waktu saya ke AUP or Adventist University of the Philippines, saya sekolah di sana, kuliah di AUP, khususnya keperawatan. Terus ada satu teman saya yang ambil teologi, terus dia yang khotbah di gereja kami di AUP. Dia ada bagikan satu ayat dari firman Tuhan yang mengatakan seperti ini. Maaf ya, saya pakai HP karena saya nggak ada Alkitab Indonesia, makanya saya download bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia, karena saya nggak ada bahasa Indonesia Alkitab di sini. Dia membagikan ayat dari Yeremia bab 1 ayat 5. Jeremiah chapter 1 verse 5. Dan ayat ini mengatakan seperti ini, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, kata-kata yang buat saya tertarik dengan ayat ini adalah, sebelum aku membentuk engkau dalam rahimmu, aku telah mengenal engkau. Itu sangat terkesan buat saya karena saya kok bisa? Sebelum saya dilahirkan Tuhan sudah mengenal saya. Berarti Tuhan memiliki rencana dalam kehidupan saya. Nggak boleh saya dilahirkan saja tanpa alasan yang Tuhan berikan. Nggak boleh saya lahir aja begitu tanpa tujuan di dalam kehidupan saya. So makanya saya berpikir, karena saya teringat cerita mama saya tentang kelahiran saya. Ceritanya seperti ini. Waktu saya belum dilahirkan, juga ibu saya belum mengandung dengan saya. Anak mereka sudah 6. So mereka sepertinya nggak ada rencana lagi untuk keluar lagi satu bayi kan. Terus karena hidupnya susah, kehidupan orang tua saya itu agak susah. Bapak saya guru SD. SD itu elementary kan, Kak Pen? Elementary.
Oke, SD ya. Bapak saya guru SD tapi gajinya tuh nggak cukup. Makanya mama saya berpikir, oh saya ke luar negeri aja kerja. Terus dia uruskan semua uh, apa ya, semua urusan yang dapat dilakukan, dan ibu saya rencananya bekerja di Guam. Tahu Guam kan? Ini pulau kecil di Pacific Ocean. Apa ya bahasa Indonesianya Kapten? Pacific Ocean, yang laut di Pasifik itu loh. Ada pulau yang kecil namanya Guam. Oke. Ibu Amerika Serikat ya. Itu di apa ya, teritorinya Amerika Serikat. So mama saya rencananya bekerja di sana. So semua apa ya, dokumen itu bahasa Indonesia apa? Semua urusan sudah lengkap, cuman yang tinggalnya ya sudah apa ya, terbang dengan airplane. Kok tiba-tiba ibu saya dia ketahui bahwa dia hamil. Lu kaget tuh, kok bisa? Teman-temannya bilang, ya ampun, sudah tinggal terbang ke Guam, kenapa kamu hamil? So makanya orang tua saya, khususnya ibu saya tuh berpikir, oh ya, saya gugurkan bayi ini. Saya akan gugurkan bayi ini. Makanya ibu saya itu minum obat yang untuk menggugurkan bayi 2 kali. Yang pertama kalinya enggak efektif kan? Yang kedua gitu juga ya, yang obatnya itu waktu itu 1985 itu masih mahal. Dia 2 kali minum tapi saya enggak gugur. Kok bisa? Terus ada temannya yang bilang seperti ini, kamu cari aja apa ya, tradisional pijat itu loh Pak, yang untuk menggugurkan bayi. Ya dipijat lah apa ya, perut ibu saya untuk saya bisa gugur, tapi enggak juga. Makanya kadang saya tuh lihat cermin, terus saya lihat hidung saya, saya bilang itulah akibatnya dipijat, makanya hidung saya dipijat. Terus ya setelah itu yang nggak gugur, makanya mama saya bilang nggak usah. Ya udah, saya nggak akan teruskan rencana saya ke luar negeri. Terus yang bosnya mama saya panggil kan, bilang nggak apa-apa, kamu lahirkan aja bayi di sini. Bapak saya nggak mau. So makanya ya begitulah, saya mau digugurkan tapi Tuhan pegang kehidupan saya dalam rahimnya ibu saya. Makanya saya itu sangat terkesan dengan ayat ini, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. So makanya aku waktu baca ini kan nggak percaya. Wah, masa sih cuman sama Yeremia aja Tuhan ada rencana? Bagaimana dengan saya? Nah, waktu saya baca ini, kalau Tuhan ada rencana dengan Nabi Yeremia, pasti Tuhan ada rencana dengan saya. Ya, makanya itu menimbulkan satu apa ya, bahasa Indonesia hope itu apa? Satu pengharapannya. Oke, satu harapan yang sangat tertanam, yang tertanam di dalam hati saya yang kecil, yang begitu dalam, karena saya berpikir, kok nggak bisa kehidupan saya sampai cuman begini dong, tergoda buat hal-hal yang nggak baik, walaupun saya besar di keluarga Advent, tapi ini kan karena nggak mengerti tujuan kehidupan saya itu apa, makanya cobain ini, ya memalukan, tapi saya pernah alami semuanya itu. Terus saya, kok bisa
Ya berpikir kok orang tua orang tua saya itu sering kalau kami renungan pagi, renungan malam sering diingatkan dengan hal-hal yang Tuhan ajarkan di dalam firman Tuhan. Terus saya kok bisa buat seperti ini? Tapi saya melihat kehidupan saya, kenapa saya buat seperti itu, kenapa saya bisa lakukan hal-hal itu, karena saya tidak mengerti tujuan Tuhan dalam kehidupan saya. Setelah mendengar ayat ini, saya langsung berpikir, kalau Tuhan ada rencana di dalam kehidupannya Nabi Yeremia, pasti saya begitu yakin bahwa semua umat Tuhan, Tuhan punya rencana kepada kita, ya nak, secara individual. Kita kan enggak gimana ya, saya tuh sering berpikir, karena saya kan sering dibandingkan dengan abang saya yang pertama, abang saya yang paling tua di dalam keluarga kami. Saya sering dibandingkan karena kakak saya itu, abang saya itu, ya pokoknya ganteng lah, oke? Kulitnya putih, ya pokoknya. Ya saya nggak bisa gimana ya, sering dibandingkan seperti itu, makanya self esteem, bahasa Indonesianya apa ya? Itu bahasa Indonesianya apa Kak Kapten? Yang self esteem saya itu loh, inilah self esteem kayaknya yang percaya diri, gimana ya bahasa Indonesia ya, saya melihat diri saya itu begitu kecil gitu aja. Karena saya sering dibandingkan dengan kakak saya, ya mereka ganteng, mereka bisa nyanyi, mereka bisa gini. Makanya saya itu melihat diri saya itu nggak berguna sama sekali. Nah, makanya saya tuh buat hal-hal yang nggak baik karena saya berpikir ya saya nggak ada tujuan, saya nggak bisa buat begini, saya nggak baik, saya gimana ya? Karena sering diperbandingkan dengan kakak saya yang baik. Tapi waktu saya dengar ayat ini, saya baca di screen-nya di PIC itu loh, di proyektor gitu kan. Wah, saya itu diam beberapa menit loh, berpikir kok bisa Tuhan punya rencana. Berarti itu bukan kebetulan. Saya diizinkan oleh Tuhan untuk tinggal di rahim ibu saya dipilih di antara jutaan sels yang masuk di dalam dari bapak saya yang masuk ke dalam rahim ibu saya. Saya yang dipilih, berarti Tuhan punya rencana di dalam kehidupan saya. Makanya itu mulainya saya berpikir, oh berarti kalau Tuhan punya rencana dalam kehidupan saya harus tahu. Saya harus tahu. Nah makanya setelah saya sudah mulai berpikir seperti itu, saya mulai ikut di Ungklab Kak Ben ada ini gak? Ada Voice of Youth, tahu gak itu? Itu apa ya? KKR yang kan gimana ya? Pemuda dari Ungklab yang akan lakukan KKR itu. Kami bilang itu di AUP, Voice of Youth. Orang-orang muda, pemuda-pemuda dari AUP yang akan ke beberapa tempat untuk mengadakan KKR atau mengadakan evangelism, kami bilang seperti itu. Makanya 2000 itu tahunnya 2006. Saya umurnya waktu itu 19 tahun. Saya berpikir kalau Tuhan punya rencana dalam kehidupan saya, pasti rencana itu baik. Makanya saya ikut pelayanan. Nah, dalam pelayanan ini saya tuh bingung, saya nggak bisa khotbah seperti yang saya buat, seperti yang saya lakukan di beberapa tahun. Yang saya waktu saya mulai ikut pelayanan, saya tuh lihat teman-teman saya, sekali lagi pikiran yang merasa diri saya tuh kecil kembali karena saya nggak bisa apa-apa, berdoa pun nggak bisa, nyanyi pun nggak bisa. Ya bisa nyanyi tapi lagunya rock, bukan lagu untuk Tuhan. Terus saya berikan pelajaran Alkitab juga nggak bisa.
Tapi ada satu hal yang saya tahu saya bisa lakukan, itu main gitar. Main gitar. Makanya saya bilang, ya ini aja, saya main gitar aja. Terus saya main gitar, kami nyanyi. Terus saya, gimana ya, sedikit-sedikit tuh melihat kayaknya, wah, kayaknya melayani Tuhan itu memuaskan hati saya. Kayaknya saya tuh sangat senang, saya itu sangat gembira. Saya nggak mengerti kenapa, tapi setelah saya melayani itu, saya bilang ke ibu saya, Bu, saya nggak akan ambil kelas summer. Kelas summer itu apa ya bahasa Indonesia, Kapen? Summer class. Ini juga pakai summer. Okay, ya. Oke, terima kasih. Ya, maaf ya, saya tuh sering minta penerjemahnya karena saya agak ya lupa kata-katanya. Ya summer class, saya bilang sama ibu saya, Bu, saya nggak mau summer class dulu. Saya mau teruskan pelayanan ini karena rencana saya cuma 2 minggu kan ikut pelayanan itu. Waktu itu karena kenapa ya? 2 bulan kayaknya itu pelayanan untuk murid-murid teologi di AUP. Mereka ada namanya Field School of Evangelism. Mereka akan berada di satu tempat selama 2 bulan. Saya volunteernya terus ikut. Cuma rencananya 2 minggu. Makanya waktu ikut itu main-main gitar untuk lagu rohani, melayani orang. Saya tuh rasa kok ya, apa ya, perasaannya tuh sangat memuaskan. Makanya saya bilang sama ibu saya, Bu, saya enggak akan ambil kelas summer tahun ini. Kok ibu saya langsung bilang, kok masa sih? Kamu itu mengsia-siakan waktu kamu. Itu waktu yang sia-sia. Kamu harus ambil kelas ini. Terus saya bilang, kok bisa, Bu? Melayani Tuhan itu sia-sia ya? Ya ibu saya langsung, ya enggak sih. Ya udah, ya kalau kamu mau ikut aja. Ya saya bilang saya mau ikut. Nah, makanya saya teruskan pelayanan itu dalam 2 bulan. Nah itu saya sangat, itu rasanya tuh, saya nggak bisa jelasin gimana ya, tapi saya tuh sangat senang, sangat gembira, sangat puas dalam kehidupan saya karena saya melayani. Nah, itulah saatnya saya mulai berpikir, saya akan melayani Tuhan sampai, ya kalau saya tamat di AUP, saya akan melayani Tuhan. Oke, saya akan jadi misionari. Oke, saya akan gimana ya? Saya akan berikan yang terbaik dari diri saya ini yang berdosa, pendosa, tapi saya akan bagikan apa yang saya bisa lakukan untuk Tuhan. Saya berpikir seperti itu. Ya, makanya setelah saya berpikir seperti itu, Tuhan itu buka jalan. Setelah pelayanan 2 bulan itu, nah waktu liburan itu saya nggak pulang lagi ke rumah, saya terus ikut pelayanan seperti itu. Karena saya sangat senang dan saya bisa sedikit demi sedikit tuh saya bisa belajar memberikan pelajaran Alkitab kepada orang-orang yang mau belajar tentang firman Tuhan. Saya itu sangat luar biasa ini, pelayanan ini tuh sangat luar biasa. Makanya setelah itu saya waktu kuliah sudah berpikir seperti itu. Saya bilang sama Tuhan, kalau Tuhan kalau Tuhan akan membantu saya supaya saya bisa tamat di AUP, saya akan jadi misionaris buat Tuhan. Makanya Tuhan itu sangat baik karena sebelum tahun 2006 itu saya masuk ke AUP kan 2003, terus selama 3 tahun, 4 tahun, kayak 2006, 3 tahun itu saya nggak punya tujuan sama sekali. Gimana ya? Grades itu apa Pen? Nilai-nilai apa ya namanya bahasa Indonesianya? Nilai-nilai subjek saya di kuliah itu nggak beres. Ada yang nggak lengkap, ada yang gagal karena saya nggak punya tujuan. Setelah saya
saya mengerti bahwa Tuhan itu mempunyai tujuan di dalam kehidupan saya, mulailah saya nilai-nilai dalam kelas saya itu sedikit demi sedikit itu menjadi bagus, naik gitu kan. Oke, saya itu bisa melihat perubahan dalam cara berpikir saya. Saya kayaknya, wah, Tuhan itu bagus. Makanya saya tuh walaupun nilai-nilai saya waktu kuliah tahun 3 tahun pertama saya di EUP kan tuh semuanya tuh rendah banget. Semua tuh turun gitu kan. Terus waktu saya melayani Tuhan sedikit demi sedikit itu sudah naik sampai makanya saya tuh mengerti perasaannya kalau dapat A, dapat C, dapat yang gagal gitu kan. Saya mengerti karena semua nilai itu saya pernah alami. Makanya saya mengerti kalau ada yang gagal terus nangis gitu kan, saya bisa mengerti. Terus ada yang senang banget karena tinggi banget nilainya, saya bisa mengerti karena saya juga pernah alami itu. Tapi yang saya kagumi itu adalah Tuhan itu sangat baik, sedikit demi sedikit. Tiap hari dia itu mengajar saya untuk gitu kan, melihat bahwa kalau kamu punya tujuan di dalam kehidupan ini, cara kamu berpikir itu beda, dan kamu semuanya yang akan kamu lakukan itu hanya untuk kemuliaan saya. Makanya saya senang banget. Terus masalahnya saya walaupun begitu sudah bisa mengerti, tapi penggodaan itu banyak banget. Kadang saya lupa, saya sudah berjanji sama Tuhan, saya nggak akan lakukan ini, lakukan itu. Terus tapi kadang tuh saya tergoda, nggak gimana ya, bahasa Indonesianya apa ya, tersandung itu Kak Glenn. Bukannya yang gitu loh, kalau kamu kena batu gitu terus kamu jatuh gitu, bahasa Indonesia apa? Ya tersandung. Saya tuh kadang lupa bahwa Tuhan itu memiliki rencana dalam kehidupan saya. Walaupun saya tersandung, walaupun saya lupa, tapi Tuhan itu tetap mengarahkan saya kepada jalan yang dia siapkan buat kehidupan saya. Makanya saya kalau mengingat waktu itu, saya nggak bisa bilang Tuhan itu nggak peduli sama saya. Saya tetap bisa bilang, kok bisa Tuhan itu sangat baik ya? Kok bisa Tuhan itu sangat setia dalam kehidupan saya, walaupun saya tuh banyak hal-hal yang saya buat yang tidak yang tidak memuliakan nama Tuhan. Tapi saya tetap mengerti bahwa Tuhan itu memiliki rencana dalam kehidupan saya, karena saya diizinkan untuk lahir di dunia ini. Masa Tuhan akan biarkan saya saja seperti itu? Pasti dia memiliki rencana buat saya dan buat saudara dan saudari, buat kita semua. Pasti Tuhan memiliki rencana yang terbaik buat kita semua. Makanya satu ayat lagi yang saya baca dari dari Yeremia 29 bab 29 ayat 11. Nah ini kalau kita baca kan konteksnya sejarahnya bab 29 ini tentang ini mengenai bangsa Israel itu akan dibawa ke Babylon. Oke, mereka karena mereka bersalah terhadap Tuhan, makanya Tuhan disiplinkan mereka. Kamu nggak mau menurut dengan waktu yang begitu senang ya, waktu yang kalian masih ada cukup makanan, kalian dijaga, dipelihara oleh tangan Tuhan, kalian nggak mau menurut, kalian nggak mau bertobat, makanya Tuhan disiplinkan, bukan ditinggalkan, Tuhan disiplinkan bangsa Israel untuk dibawa ke Babylon supaya mereka bisa belajar menurut Tuhan di dalam semua hal di dalam kehidupan ini. Makanya dia bilang itu kalian akan ke sana 70 tahun. Tapi ayat 11-nya Yeremia bab 29 mengatakan
sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Oh, kok bisa saya baca ini, kok bisa mereka dibawa ke Babilonia, tetapi kalau kita melihat itu kan bisa, ya karena kamu nggak menurut sih, makanya digitu-gitu kan. Tetapi Tuhan itu nggak gitu pikirannya. Tuhan itu cuman, ya kamu nggak mau belajar yang gini, aku ajar kamu di tempat yang lain. Tapi Tuhan itu nggak memiliki rancangan yang buruk buat mereka. Rancangan Tuhan itu tetap rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kok bisa 70 tahun tuh jadi gimana ya, jadi apa ya namanya, kaptif itu bahasa Indonesia apa? Tawanan. Ya, oke. Terima kasih Kak Novita. Jadi tawanan di bangsa Israel, bangsa Babylon itu selama 70 tahun, tetapi Tuhan itu tetap bilang sama mereka bahwa aku punya rencana yang baik, terus aku mau berikan kepada kalian semua hari depan yang penuh harapan. Saya bilang, wah, Tuhan itu sangat baik, karena kalau orang berdosa itu, umat Tuhan berdosa, dia lakukan semua hal untuk kita itu bertobat kembali kepada dia, karena dia nggak berpikir hal-hal yang nggak baik buat kita, tapi pikirannya tetap harapan yang penuh hari depan yang penuh harapan. Makanya waktu saya di Indonesia itu ada satu lagu yang saya sangat suka. Saya sangat senang nyanyi lagu itu. Chorusnya seperti ini ya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Saya tuh dengar lagu itu, wah keren banget kok. Saya bilang, wah, lagu itu memang mengesankan hati, memang tertanam di dalam pikiran saya dan hati saya yang kecil. Lagu itu luar biasa. Saya tuh, makanya walaupun saya banyak kesalahan yang sudah dilakukan, ada banyak yang tahu. Makanya saya agak gugup sedikit mau bicara di Indonesia. Tapi saya tuh tetap berpikir bahwa Tuhan itu memiliki rencana yang baik. Tuhan nggak punya rencana tak kita berdosa. Kita memilih untuk berdosa. Tapi Tuhan itu tetap mengarahkan kita ke rencananya yang asli buat kita semua. Seperti Nabi Ibrahim, Tuhan nggak punya rencana dia bisa ada siapa yang namanya yang anaknya yang wanita Egypt itu anaknya Ismail. Tuhan nggak punya rencana. Tuhan cuma punya rencana ada Ishak. Tapi ini kan Nabi Ibrahim itu Abraham failed trusting the Lord. Abraham itu gagal untuk trusting itu bahasa Indonesia apa? Percaya. Ya, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih. Tapi walaupun begitu yang terjadi, Tuhan tetap, waktu Ibrahim itu kembali kepada Tuhan, tetap rencana Tuhan itu baik. Seperti Yakub, rencana Tuhan kan untuk dia jadi satu bangsa yang kuat, tetapi dia menipu kembarnya. Itu enggak rencana Tuhan. Tetapi waktu Yakub itu bertobat, tetap rencana Tuhan itu terjadi di dalam kehidupannya Yakub.
Makanya sering saya itu kalau kemana-mana dalam pelayanan, saya sering bagikan bahwa Tuhan itu bagus, Tuhan itu baik, dan kita jangan jangan ragu dengan rencana Tuhan. Mungkin ya pada saat ini mungkin kehidupan saya banyak pergumulan, mungkin saya tergoda banyak sekali, banyak kali saya tergoda, saya nggak baik, saya gitu kan. Itu kayak itu adalah whisper itu apa ya bahasa Indonesianya? Bisikan. Ya, oke, terima kasih Nubita. Itu bisikannya setan kepada kita semua loh. Bahwa kita itu nggak baik, kita itu nggak benar, kita tuh nggak baik, tetapi Tuhan itu sangat baik dan Dia memiliki rencana untuk kita semua. Makanya saya judulkan revival ini God's Purpose for You, karena kita semua memiliki karena Tuhan itu memiliki rencana di dalam kehidupan kita semua. Kita nggak bisa bandingkan diri kita dengan orang lain, dengan umat Tuhan yang lain, karena kita itu secara individual itu secara secara individual kita itu unik. Kita itu unik, bahasa Indonesia apa? Unik juga kan? Unik juga, unik. Unik, ya unik. Kita tuh unik. Kayak makanya saya tuh sering ingat dulu kan saya sering bandingkan diri saya dengan orang lain. Kok dia baik sih? Kok dia nggak nakal sih? Dia nggak berisik sih? Kok dia gitu sih? Karena saya tuh sering dimarahin lah karena berisik, karena nakal, karena nggak mau menurut gini kan. Terus waktu saya tuh di SMA itu kan guru-guru tanya jengkel sama saya karena saya bukan bodoh tapi ya nggak mau turut gini, nggak mau nurut seperti ini, nggak mau seperti ini. Makanya saya tuh sering berpikir, kok kapan saya bisa jadi orang baik? Kapan saya bisa jadi jadi berkat kepada orang lain? Makanya waktu Tuhan bukakan pikir saya bahwa Dia memiliki rencana dalam kehidupan saya, terus saya jadi misionaris, dan orang itu kalau saya bagikan firman Tuhan itu kan diberkati banget gitu kan. Saya tuh dalam pikiran saya, kok bisa sih saya jadi berkat dengan orang lain? Saya tuh gak mau percaya, karena saya tuh kalau lihat kehidupan saya waktu masa lalu itu memang gak ada harapan sama sekali. Saya waktu kuliah kan di AUP, saya ada satu pengalaman, saya mau pindah ke satu asrama. Asrama itu dormitory kan? Iya, asrama. Oke, asrama. Saya mau pindah ke satu asrama karena saya sudah di tingkat ketiga di sarjana keperawatan. Waktu saya mau pindah, belum maaf ya, itu masih tahun kedua saya di AUP, masih tahun yang masih saya belum tahu bahwa Tuhan itu memiliki rencana dalam kehidupan saya. Makanya saya mau pindah ke satu asrama karena ya asrama itu lebih dekat ke kafeteria, lebih dekat ke ya kelas-kelas yang yang lain. Pokoknya lebih dekat ke di mana-mana pun di AUP itu. Terus saya minta izin sama deannya toh. Sir, saya mau saya mau pindah ke asrama ini. Dean itu bilang seperti ini, saya nggak akan lupakan Dean itu, wajahnya, namanya saya nggak bisa lupakan sampai saat ini. Ya 2 tahun yang lalu saya ketemu Dean itu lagi, terus saya ingat, ya ini yang Dean yang bilang seperti ini. Dean itu bilang seperti ini, Ruel, saya nggak bisa izinkan kamu pindah ke asrama kami. Saya bilang, kenapa sir? Karena kamu itu tomat yang busuk. Kalau kamu pindah ke sini ya pasti semua di sini akan busuk. Kok bisa dia bilang saya tomat busuk? Saya itu sakit hati banget kan. Tapi kayak saya pikir benar juga sih. Ya mungkin mereka lihat saya tuh tomat yang busuk, tapi saya tuh senang banget memikir seperti ini. Ya walaupun saya tomat ya sekarang ya saya berpikir seperti ini sudah. Waktu itu saya sakit hati banget, tapi sekarang saya tuh sangat saya sangat sangat bersyukur kepada Tuhan karena walaupun saya tomat yang busuk,
Tetapi di tomat yang busuk itu kita bisa ambil busuknya, mungkin masih ada sisa yang baik. Ya itulah yang Tuhan lakukan, dia potong yang busuk, dia sisakan yang baik. Terus baik itu mungkin masih ada berapa biji, ya bisa ditumbuhkan lagi tomat yang baik mungkin. Makanya saya tuh, Tuhan puji Tuhan, saya nggak lupa Din itu, saya nggak lupa, bisa lupakan namanya, wajahnya. Tapi saya nggak sakit hati lagi. Kenapa? Karena waktu itu memang saya tabiatnya memang seperti itu, nakal, nggak mau menurut. Makanya dia bilang seperti itu wajar karena begitu tabiat saya. Oke, makanya saya mengerti kenapa Din itu bilang seperti itu. Tapi saya tuh bersyukur kepada Tuhan karena waktu dia bilang seperti itu, saya juga harus sadar bahwa tabiat saya itu memang, kok bisa tabiat saya, ternyata orang-orang lihat tabiat saya seperti itu. Makanya saya sadar, makanya mulai waktu itu saya berdoa, Tuhan saya mau jadi orang yang baik. Kan di dalam kehidupan ini mau jadi orang yang baik itu agak susah, sulit. Kenapa? Saya tuh besar nggak ada orang tua yang didik saya karena mereka sibuk. Saya tuh mau buat apa aja ya udah. Makanya itu agak sulit, tetapi saya tetap mengingat bahwa Tuhan memiliki rencana dalam kehidupan saya. Makanya saya nggak akan ragukan rencana Tuhan. Saya nggak akan meragukan apa rencana yang terbaik, rencana Tuhan yang terbaik buat diri saya. Saya juga nggak akan meragukan. Saya juga nggak akan ragu bahwa Tuhan itu memiliki rencana yang baik buat Anda dan kita semua. Karena sebagai umat Tuhan kita itu sering jatuh dalam dosa, tetapi Tuhan itu tidak berubah di dalam pikirannya untuk kebaikan kita semua. Makanya itu yang mendorong saya, itu yang menguatkan saya untuk melayani Tuhan. Saya nggak bisa ubah lagi apa yang saya lakukan di masa lalu. Saya nggak bisa ubahkan apa yang orang pikirkan tentang saya. Saya nggak bisa ubahkan lagi kesalahan saya masa lalu, tapi saya bisa ubahkan keputusan saya pada hari ini untuk mempercayakan diri saya kepada Tuhan, dan saya percaya akan rencana Tuhan di dalam kehidupan saya. Makanya saya itu walaupun berapa kali jatuh dalam dosa, saya tetap melayani Tuhan. Kenapa? Karena saya diselamatkan oleh Tuhan, bukannya oleh orang-orang yang saleh, bukannya orang-orang yang baik. Ya saya tuh kagum dengan orang-orang yang baik kan, yang nggak pernah tergoda seperti itu. Tapi saya tuh walaupun tergoda banyak kali, saya tetap berpikir bahwa Tuhan yang selamatkan saya. Saya bukan melayani karena mereka baik. Saya melayani karena Tuhan itu baik dalam kehidupan saya. Dan pelayanan saya terhadap Tuhan itu bukan untuk menyelamatkan saya, tetapi karena saya diselamatkan oleh Tuhan. Apa ya lagi yang saya bisa bagikan kepada Tuhan? Kalau bukan diri saya untuk melayani Tuhan. Makanya banyak berpikir kan, di sini kan mereka berpikir, kok kamu lulus tamatan sarjana keperawatan sih? Kamu tuh RN kan, registered nurse kan, kok kamu nggak cari kerja? Saya bilang saya bekerja, ya misionaris ini pekerjaan, nggak ada gaji, ya gajinya dari Tuhan. Saya bilang sama mereka, kamu lihat gak kalian lihat gak badan saya? Apakah kalian melihat saya kurang makan? Saya bilang seperti itu kan. Karena saya semenjak 2009 sampai pada saat ini saya nggak pernah terima gaji. Kan orang yang kerja di kantor tuh kalau setiap 15 hari itu ada gaji itu, yang kerja di pemerintah gitu kan, setiap 2 minggu tuh ada gaji. Saya tuh nggak bisa mengerti kok bisa ada gaji. Saya ya kalau ada apa adanya ya, tapi Tuhan itu sangat baik. Makanya saya nggak bisa mundur dalam pelayanan Tuhan, pelayanan akan Tuhan terhadap pelayanan baik kepada Tuhan, karena ini di dalam pelayanan ini saya tuh sangat senang, saya tuh sangat puas. Makanya di sini pun di tempat kami ini di gereja di sini
Saya tuh bilang sama umat Tuhan di sini, walaupun Bill Gates itu, kenalkan Bill Gates, orang yang paling kaya di dunia, uangnya tuh 300 billion dolar gitu kan. Saya bilang sama mereka, walaupun Bill Gates akan membagikan uangnya pada saya, setengah dari wealth itu apa ya bahasa Indonesia Kak Nobita? Wealth. Kekayaan. Ya, kekayaannya kepada saya. Cuman saya berhenti untuk menjadi seperti ini. Saya bilang ya kembalikan uangnya kepada dia karena Yesus itu melebihi apapun di dunia ini. Nggak bisa, nggak ada hal-hal yang bisa membandingkan kepada Yesus. Buat saya secara pribadi ya, makanya saya tuh sangat bersyukur diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Makanya saudara dan saudari sekalian, ibu bapak, kita semua yang ada pada saat ini, kiranya kita semua tuh walaupun ada pergumulan di dalam kehidupan kita, jangan kita berpikir bahwa Tuhan itu meninggalkan kita. Tuhan itu kayaknya berubah di rencananya pada saya. Mungkin kalau saya jauh dari Tuhan, kayak kalau ada, Tuhan itu hanya menunggu kita kembali kepada Dia. Makanya juga orang yang mungkin kita sebagai umat Tuhan melihat ada juga yang orang-orang yang bergumul seperti itu kan, oh tabiatnya seperti ini kan. Kalian tahu bahwa harapan untuk orang itu, dia tidak akan berubah kalau sering ditegur. Saya seperti itu, dia sering ditegur, dipermalukan di hadapan banyak orang, enggak berubah saya. Tapi waktu saya kenal Yesus saya tuh bisa sadar bahwa yang saya buat itu salah, saya buat itu memalukan. Saya sadar, tapi waktu saya ditegur-tegur gitu, saya nggak sadar. Saya lebih memberontak gitu. Tapi saat saya kenal Yesus saya bilang saya nggak mau lakukan lagi itu karena itu menyakiti hati Yesus. Makanya saya sebelum saya tutup, jamnya sudah jam 8 ya. Saya tutup dengan ayat ini dari suratnya Rasul Paulus ke tempatnya Filipi, or Philippians. Saya Kak Nobita, how do you say, I'm clinging to this promise. Berpegang teguh. Yes, that's the word. Thank you Kak Nobita. Saya tetap berpegang teguh dengan ayat ini, dengan janji Tuhan ini yang dikatakan di Filipi bab 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, luar biasa. Bahasa Inggrisnya gini, I am very sure for all of these things. I am very sure for all of these things. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Tuhan, Yesus yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus, yaitu kedatangan Kristus Yesus yang kedua kali. Berarti saudara-saudara, Tuhan itu yang sudah memulai pekerjaan yang baik di antara kita, dia enggak akan stop. Dia enggak akan berhenti sampai kita itu bisa jadi orang yang worthy. Worthy itu apa Kak Nobita? Worthy? Layak. Orang yang layak untuk menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Makanya saya tuh sangat senang ini ayat yang kadang saya bergumul kalau saya ini kan di keluarga saya tuh ya pasti kalau kalian sudah menikah itu bukannya beda proses, itu bukannya gimana ya, itu bukannya happy forever gitu loh. Kalau menikah kan pasti ada pergumulannya gitu kan. Kalau saya tuh misal kami suami istri tuh bisa berantem gitu kan, berantem mulut. Tapi saya tuh bergumul, kok saya bisa jadi suami yang nggak responsible banget sih. Tapi saya tuh mengingat ya Tuhan ada rencana yang baik, dia sudah mulai rencana yang baik buat dulu. Masa sih di keluarga saya akan ditinggalin Tuhan?
saya akan dibiarkan oleh Tuhan supaya saya tidak jadi high priest itu kan apa ya bahasa Indonesianya? Imam. Imam besar dalam keluarga saya yang baik, untuk bisa anak saya perempuan ini dan mother in law itu apa ya? Mertua saya dan ponakannya istri saya. Masa sih saya bilang, masa sih Tuhan akan tinggalkan saya, terus mereka nggak bisa mengenal Yesus karena saya itu nggak baik. Makanya saya itu bergumul, berdoa, tapi saya bisa bilang 100% Tuhan itu baik. Banyak pergumulan, banyak air mata yang menetes, banyak hari yang memang saya kadang nggak mengerti kenapa seperti ini, kacau banget. Tapi setelah mengingat Tuhan itu, tetap diri saya tenang, pikiran saya tenang, karena pasti Tuhan ada. Saya tidak akan menyerah. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah menyerah di dalam kehidupan saya. Semoga malam ini teman-teman diberkati oleh pengalaman saya secara pribadi. Karena saya tuh, kenapa saya sering bagikan pengalaman ini? Karena pengalaman ini yang sangat tertanam di dalam pikiran saya, dalam kehidupan saya. Kenapa saya jadi misionaris sampai saat ini? Saya itu makanya di mana-mana pun saya akan bilang sama orang, saya nggak akan malu dengan Injil yang saya bawakan, dan di sini pun orang-orang bisa melihat saya tuh. Kalian tahu di tempat kami ini di sini karena saya pernah diundang bicara di mana-mana kan. Kalau pemerintah di tempat kami ini ada gimana pemerintahnya undang saya untuk bicara seperti, makanya orang-orang official di sini kan panggil saya tuh pastor, pendeta gitu kan. Saya tuh kok pendeta sih? Ya tapi pokoknya mereka tuh nggak ngerti kan pendeta itu apa, tapi pokoknya mereka tuh kalau mereka panggil kamu pendeta, artinya kamu itu membagikan firman Tuhan. Makanya saya tuh selalu berdoa bahwa mereka tuh dalam kehidupan saya setiap hari, saya ke pasar ke gini kan, mereka di dalam tindakan setiap hari mereka bisa melihat Yesus dalam kehidupan saya. Karena apa? Karena saya tidak mau memalukan namanya pendeta, namanya pastor kan kalau dipanggil gitu. Makanya saya tuh sering berdoa, tapi saya bersyukur banget. Kenapa? Sampai hari ini tuh saya tuh nggak bisa gimana ya, nggak bisa menjawab pertanyaan yang seperti ini. Kok bisa Tuhan pakai saya? Sampai saat ini tuh kok bisa Tuhan pakai saya untuk jadi berkat kepada orang lain? Ya saudara-saudara sekalian, Tuhan itu memang sangat baik. Semoga kita semua, apapun pergumulan kita, apapun masalah kita harus berpikir bahwa Tuhan itu baik dan Dia tidak akan berubah. Selamat malam dan Tuhan memberkati kita semua. Oke, mari kita semua tunduk kepala dan berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur kepadamu ya Bapa karena kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur karena Engkau tetap mengarah langkah-langkah kami ke jalan yang tulus dan ke jalan yang memberikan harapan yang begitu baik. Terima kasih Bapa karena Engkau memberikan pada hamba-Mu pada saat ini kesempatan yang begitu besar untuk saya bagikan pengalaman saya secara pribadi, perjalanan saya dengan Yesus. Dan pada saat ini kami meninggikan doa-doa yang sudah disebut. Biar kiranya Engkau yang akan menyembuhkan Bapak Waramuri. Ya Tuhan, Engkau saja dokter yang paling bisa menyembuhkan apa sakit pun yang dialami oleh manusia. Makanya kami percayakan kehidupan Bapak Waramuri di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Begitu juga kami doakan training 1 bulan one month training di Malang. Kiranya Engkau yang menyediakan semuanya supaya peserta yang akan ikut pelatihan ini
akan diberkati dengan training dan apapun yang akan mereka pelajari. Biar kiranya Engkau berkati Om Bambang yang akan dia yang akan will lead this training. Ya Bapak, kami percaya bahwa Engkau akan menggunakan Pak Bambang untuk pelatihan ini akan jadi berkat untuk peserta. Kiranya malam ini ya Tuhan, Engkau berikan kami tidur yang nyenyak, dan biarnya kami bisa beristirahat dan besok kami bisa lakukan aktivitas yang Engkau sudah sediakan kepada kami semua. Terima kasih Bapak yang Engkau akan mendengarkan doa kami, karena kami doakan ini di dalam nama Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.